kan sebenarnya kita tuh udah ngebatin. Udah bukan masalah gaji sih tadinya sebenarnya sama. Mungkin kita tuh jadi PHT ya, tapi komen ke bisa, terus berontak juga ke bisa gitu. Tapi tanpa kita bilang oke, bahkan dokter dia udah tahu kalau emang sampelnya kita ngerjain. Terus belum lagi sebaiknya terus jorok gitu. Jadi kita teh daripada ngebantin terus mending keluar gitu. Alasan kenapa ya dokter masih emang itu nanti terus di orang di Garut mama kan nggak terus terima kan memang sang izin sama Tri lebih tertekan saja gue etate terus nuka dua kosan sama Alif terus di itu nyalira meskipunnya anu ngaganti gitu kan ya si Oci cuman cuma hanya enak gue cina jadi partner si dia ikut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena di pertemuan kemarin yang harusnya kita selenggarakan, ada gangguan ya di akun Zoom saya. Alhamdulillah pada malam hari ini akun sudah bisa kembali pulih dan mungkin akan langsung saja ya kita lanjut di pertemuan kita. Sebelum itu di pertemuan sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada teman-teman di 15 menit pertama kita akan melakukan murojaah terlebih dahulu ya. Dan murojaah ini berkaitan dengan materi kita di minggu yang lalu. Baik. Adapun materi kita di minggu yang lalu itu berjudul At-Ta'aruf wa Tahiyah, perkenalan dan salam. Ya, ini berkaitan dengan perkenalan, berkaitan dengan At-Ta'aruf dan ucapan salam kepada orang yang mungkin baru kita temui atau orang yang mungkin baru kita kenal ya di sebuah majelis ya, atau di sebuah forum. Mungkin kalau biasanya itu lebih tepatnya di forum-forum profesi juga ya, itu sudah sangat sering ya. Oke. Baik. Saya kemarin menyampaikan kepada teman-teman di forum ini ya, teman-teman bisa memperkenalkan diri ya. Nah, seperti di At-Tatbik ini ya, ucapan salam kemudian dilanjut dengan At-Ta'aruf lin nafsi ya, summa ismul kamil, ismul nida ya, nama lengkap, nama panggilan, kemudian tempat tinggal dan sesuai teks ini ya, ataupun teman-teman mungkin bisa
di luar teks ini juga tidak apa. Yang jelas bisa latihan terlebih dahulu. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin mempraktekkan di bab at-ta'aruf terlebih dahulu. Yang perlu diketahui, at-ta'aruf itu ada ucapan biasanya at-tarhib atau ucapan selamat datang atau selamat berkenalan, ya. Itu seperti ahlan wa sahlan, marhaban. Nah, itu seperti ucapan selamat. Kemudian ada al-asma, ya, sebentar. Ya. Al-asma, ada al-ahwal dan asal. Ismi Kamil Lili. Mungkin bisa ini dulu ya. Ucap salam dulu, kemudian silakan langsung dipraktekkan. Ya, silakan. Ukhtina Assalamualaikum. ya. Silakan. Dapat dimulai? Ya, silakan dapat dimulai. Aku ingin YouTube. Sebentar, Nak. Afwan ya Ustadz. Ya. Bisa Eva. anak awalan? Ya la ba'sa. Akhuna Agil. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Kamil Bunayya Agil. Ismi Nidai Agil. Ana min Surabaya. Sakanatu fi Jakarta. Al-an fi Jakarta. Wal-an ana uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadisi. Baik. Taib akhuna Agil. Sakanta fi Jakarta al-an. Na'am. Sakanta. Wa min aina ji'ta? Ismu daerah mungkin. Ji'ta al-asli. Asli min Surabaya. Asli min Surabaya walakin al-an sakanta fi Jakarta. Fi Jakarta. Na'am. Baik. Fi ayi syari'in? Sakanta. Fi syari'in au tariq, fi ayi tariqin au fi ayi syari'in au dairah mungkin. Fi Ciracas, Jakarta Timur. Oh ya. Jakarta fi anaji? Oke, Ustaz. Fi ismu daerah Jakarta Timur, Jakarta Syarqiyah. Aina? Jakarta Syarqiyah, na'am. Fi aina? Ciracas. Oh, Di Ciracas. Ciracas. Toib. Taib, syukron ala li'tiraf bil ism al kamil wa ismun nida summa asakan. Taib. Syukron, jahit. Summa akhor man qabla qalil ukhtuna Sally hal ista'dati fi ta'aruf. Ya, Ustaz. Taib, tafadhali bi ta'aruf. Ya. Assalamualaikum. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Kamil Sally. Ismi Nidai Sally Solihah Anggraini. Ana min Bandung. Sakang Tupi di Karawang. Udah, Pak. Wal'an? Wal'an ana uhibu an ata'alamal lugotal arabiyata li fahmi ma'anil Qur'anil walhamdul Wal hadis. wal hadis. Baik. Baiklah dalika urid an ukhbiruki. Ya, Pak, gimana? Ya. Urid an ukhbiruki bi anna ismul kamil yakni nama lengkap, walakin ismun nida nama panggilan. Menjadi anti tadakarti
Zakarti bi anna ismul kamil Sally ya. Dan ismun nida Sally. Dan ismun nida Sally walakin ismul kamil man. Oh iya, salah ya Pak. Ya maaf. Ya, la ba'sa. Dan Jadi ismul harusnya ismi kamil, kamil, ismukil kamil man. ismun kamil, Selih Solihah Anggraini, ismi Ya, nidai. Ini Pak. toib ya. Walan sakanti fi Karawang. Wa ma ji'timin Bandung. Walakin sakanti fi Karawang. Ya, ya Pak. Karawang. Toib. Asalnya dari Bandung. Baik, syukron ala husnul i'tiraf, husnul ta'aruf min ukhtina Sally wa akhuna Agil. Walakin wahid ukhra ukhtuna Ifah, hal anti musta'iddah bi ta'aruf? Apakah ukhtuna Ifah bisa Apa ta'aruf? nih Ustaz? Bagaimana? Hiya ummi. Oh, umuka. Pak. Umi cuma ini mau nyimak aja Ustaz. Nanti prakteknya mungkin sama anak pribadi berdua, Oh, anak sama yes. Umi. Taib, syukron ala ikhbar ya. Taib. Maafin muslim Ustaz ya. Afwan. Idan Marhaban. ta'aruf huna ya asasan li madza naqul lil muhadasah ya. Yakunu asasan lil muhadasah, akan menjadi pondasi atau dasar bagi apa? Awalnya percakapan ya. Suatu percakapan apabila kita mungkin ingin belajar percakapan, hal yang paling harus kita ketahui itu basicnya adalah at-ta'aruf ya. Perkenalan diri, ucapan salam, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan lingkungan baru, dan pastinya ada orang-orang yang baru di dalamnya, orang-orang baru kita kenal. Untuk kemarin kita belajar tentang ta'arufun nafsi, juga ta'aruf lil ghair ya. Ta'aruf lil ghair ini memperkenalkan apa? Siapa orang yang ada di sekitar kita. Misalkan kita memperkenalkan saudara kita, saudara laki-laki ataupun perempuan, teman dekat kita dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Arif nih huwa, misalkan perkenalkanlah dia kepadaku. Nah, dia ini bermacam-macam. Ada ukhtu, akhun, atau sodikun. Ukhtun akhun, ukhtun ini saudara perempuan, akhun itu saudara laki-laki, sedangkan sodikun itu apa? Teman. Ya, atau usroh. Usroh itu apa? Keluarga. Ya, keluarga. Usroh itu adalah keluarga. Nah, dan saya akan mengulangi kembali pada ta'aruf itu simpelnya teman-teman harus mengetahui beberapa fase. Ini yang jelas ada at-tarhib, ucapan selamat atau sambutan, kemudian al-asma, perkenalan nama antum sekalian, kemudian ada al-ahwal. Ini berkaitan dengan apa? Keadaan. Misalkan biasanya soal-soalnya seperti ini. Kaifa haluk? Ya, kaifa haluka? Hal anta bisihah atau hal anta fisihah? Nah, ini menanyakan apa? Keadaan, ini berkaitan lebih spesifiknya mungkin kesehatan, keadaan jasmani ataupun rohani dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga ada pertanyaan berkaitan dengan apa? Asakan, tempat tinggal. Kalau kemarin saya membedakan jita, jita itu min aina jita itu dari kata jaa ya jiu. Kalau jita itu merupakan fi'il madhi atau kata kerja lampau, ya. Ini dari mana kamu berasal atau dari mana kamu datang. Kemudian aina taskunu itu lebih spesifik lagi. Tempat tinggalnya ada di mana? Lebih disebutkan ke daerah. Daerahnya yang lebih spesifik. Misalkan ada di Jakarta. Di Jakarta misalkan ada di Kemayoran. Ataupun daerah-daerah asal antum sekalian. Misalkan ada di Bandung tapi juga sekarang bertempat tinggalnya ada di mana? Misalnya ada di Jabodetabek itu kan. Itu bermacam-macam. Nah, itu spesifiknya. Kalau asakan itu lebih ke tempat tinggal, spesifiknya daerahnya di mana. Biasanya ada kota, ada kecamatan, ada kelurahan, ada bahkan juga ada desa. Nah, seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau jita itu lebih general, ya ayah ji itu datanya dari mana, asalnya dari mana.
Namun tidak semua orang itu asalnya dari misalkan dari Jawa, misalkan dari Surabaya, dia bertempat tinggal di Surabaya. Ada juga mungkin yang merantau di Jakarta, ya, misalkan seperti aku Agil sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ya basicnya itu ada rules-rulesnya atau polanya. Biasanya ada at-tarhib, al-asma, al-i'tiraf bil ism, semua as-su'al anil ahwal ya. Pertanyaan tentang keadaan dan pertanyaan tentang tempat tinggal. Bahkan kalau di lingkup atau di dunia kerja sendiri itu biasanya juga ada apa? Pertanyaan tentang pengalaman atau hibroh ataupun hobi atau hiwayah ya. Nah, itu bisa teman-teman kembangkan sendiri dan ini mufrodat di minggu sebelumnya. Baik. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar. Ini berkaitan dengan ya. Al-yaumu asani ya, di hari yang kedua kita akan sama-sama belajar yang namanya al-usrah. Fikum man ya'rif makna al-usrah. Apa artinya al-usrah itu? Ada yang tahu al-usrah itu? Ma makna al-usrah? Tadi baru saja saya sebutkan ma makna al-usrah. Keluarga, Ustaz. Taib, sahih. Al-usrah maknahu keluarga. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ya ini berkaitan dengan keluarga ya atau orang terdekat yang ada atau mungkin sekarang stay bersama kita. Mungkin ada ayah, ibu, kakek, nenek, paman ataupun bibi ya. Anak laki-laki, anak perempuan. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Oke. Baik. Sebelum itu silakan teman-teman bisa melihat ya beberapa kosakata, beberapa kosakata, beberapa kata kerja yang mungkin teman-teman belum ketahui ya. Ini sebagai perantara kita untuk mempelajari slide kita yang ada di atas. Nah, baik. Bentar ya. Baik. Untuk ini ada yang pertama itu ada kata di sebelah paling kanan. Itu ada jalasa ya jelisu. Jalasa itu merupakan fi'il madhi ya atau kata kerja yang telah lampau ya atau kata kerja yang sudah dilampaui ya. Itu jalasa. Ya jelisu itu merupakan kata fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dikerjakan pada saat itu juga ya. Jalasa ya jelisu. Artinya apa? Duduk. Kemudian sama juga koma yakumu. Artinya berdiri ya. Kalau jalasa artinya telah duduk. Kalau ya jelisu dia laki-laki sedang duduk ya. Sama halnya seperti koma yakumu. Koma itu telah berdiri. Kalau yakumu dia sedang berdiri. Ustadz kenapa kok jadi yakumu itu dia laki-laki? Karena yakumu itu merupakan domir atau kata ganti yang rujuknya untuk dia laki-laki. Kalau kamu sedang duduk, apa? Berarti anta tajlisu. Kalau dia laki-laki sedang duduk, huwa ya jelisu. Kalau kamu perempuan sedang duduk, anti tajlisina. Nah, itu ada apa? Tambahan huruf yaitu ya dan nun di akhir apa? Fiil atau kata kerja. Kemudian kalau dia laki-laki telah duduk, dia perempuan telah duduk seperti apa saat? Misalkan jalasat ya. Dia jalasat. Ya, jalasat ya. Itu apa? Kalau fi'il madinya itu ditambah apa? Huruf tak apa? Tak sukun ya. Jalasat.
atau tak mati, ya. Hiya jalasat, hiya qomat, ya. Ustadz, kalau dia perempuan sedang duduk apa? Dia perempuan ya. Hiya tajlisu. Ya, jadi bedanya antara laki-laki dan perempuan di domirnya atau kata gantinya. Kalau anti atau untuk kamu perempuan itu tajlisina, ya. Tapi kalau dia perempuan sedang duduk, anti tajlisu. Jadi sama seperti dia atau kata ganti untuk dia perempuan. Ya, sama seperti siapa yang ada di kalimat-kalimat atau kata kerja yang ada di bawahnya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Pak Ustadz, boleh diulang? Aku belum ngerti laki-laki Ya, baik, sebentar ya. perempuan. Baik. Bagaimana? Belum paham kalau misalkan jalasa buat laki-laki, buat perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan itu loh Pak, diganti-gantinya belum paham. Oke, baik. Jadi mudahnya seperti ini ya. Huwa jalasa. Hiya jalasat. Anta jalasta. Anti jalasti. Ya. Ini semuanya fi'il madi. Ya. Jika digunakan dengan domir-domir tertentu. Misalkan huwa jalasa. Dia laki-laki telah duduk. Dia jalasat. Dia perempuan telah duduk. Jadi ada beberapa domir, ya. Gampangnya huwa, huma, hum. Dia mereka berdua, hum, mereka. Kalau huma itu mereka berdua. Ya. Hiya, huma, hunna. Nah, hiya dia perempuan, huma mereka berdua, hunna mereka perempuan. Ya. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, pemakaian fiil-fiil ini perubahannya bergantung dengan domir atau kata gantinya. Kalau untuk dia perempuan, kalau jalasa itu jalasat. Begitu juga dengan fiil komats. Itu untuk dia perempuan yang telah duduk ataupun yang telah berdiri. Ya. Itu fiil madinya atau fiil yang sudah dikerjakan. Tapi yang untuk sedang dikerjakan, huwa ya jelisu, huma ya jelisani, ya. Kemudian hum ya jelisuna, anta tajlisu, anti tajlisina, antum tajlisuna. Bisa dipahami? Jadi kayak ada perubahan di akhir kata dan di awal kata kerja itu. Ya. Itu merupakan pengantar. Cuman ini terlalu jauh mungkin ya. Nanti akan kita belajari di materi-materi selanjutnya. Namun di sini teman-teman hal yang paling utama teman-teman ketahui ya, ini dihafalkan terlebih dahulu ya. Nanti akan saya antarkan ke perubahan-perubahannya ya. Biar tidak pusing teman-teman. Ini. Dhahaba yadhabu artinya pergi. Kemudian dakhala yadkhulu artinya masuk. Khoroja yakhruju artinya keluar. Ghasala yaghsilu itu artinya mandi. Akala ya'kulu artinya makan. Syariba yashrobu artinya minum. Udhukur sebutkan. Udhukur itu merupakan fi'il amri atau kata perintah. Udhukur sebutkan. Kemudian
Ukhtul kabir itu kakak perempuan yang paling dewasa, yang paling besar, ya. Akhil sogir itu saudara laki-laki yang paling kecil. Ibnun itu anak laki-laki, ibnatun itu anak perempuan, sama halnya dengan bintun itu anak perempuan juga. Zaujun itu suami, zaujatun istri, abun itu ayah, ummun itu ibu, jaddun itu kakek, jaddatun nenek, kholun itu merupakan paman dari ibu, kholatun itu bibi dari ibu, sabatun itu cucu. Ya, perbedaannya sama amun apa? Kalau amun itu dari paman dari ayah. Ya, jadi teman-teman jangan kebalik. Ya, nah ini seperti di bawahnya. Amun ini paman dari ayah, amatun bibi dari ayah. Akhun itu saudara laki-laki dan ukhtun itu saudara perempuan. Ya, seperti itu. Nah, oke. Sebelum terlalu jauh ke domir yang teman-teman tanyakan tadi, ini ada beberapa ya, mufrodat ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Pada malam ini kita belajar tentang mufrodat. Yang kedua ada qawaid ya, atau kaidah-kaidah atau kosakata terbentuknya sebuah kalimat. Kemudian ada atadbik ya. Atadbik ya. Atadbik itu latihan. Ini teman-teman nanti lebih latihan untuk menyebutkan nama saudara atau nama keluarga sesuai apa yang kita pelajari. Ya. Kemudian itu mufrodat. Nah, gini. Di sini di mufrodat al-hadafu artinya al-hadafu fahmul mufrodat wa istikhdamuha. Al-hadafu itu artinya apa? Tujuan. Fahmu itu apa? Pemahaman. Al-mufrodat itu kosakata wa istikhdamuha dan pemakaiannya. Al-mufrodat pada intinya itu adalah kosakata. Di sini ada dibagi menjadi dua, ada isim atau kata benda, ada fi'lu. Al-fi'lu itu kata kerja. Dan itu tadi yang kita bacakan tadi ada fi'il madhi atau kata kerja yang telah lampau, kemudian ada fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan, dan ada fi'il amr apa kata perintah. Di sini ada abun, umun, jaddun, jaddatun, khalun, khalatun, sibatun, amun, ammatun, akhun, ukhtun, ahil sogir, ahil kabir, ibnun, ibnatun, bintun, zaujun, zaujatun. Ini semuanya merupakan ismun. Ya. Ini semuanya merupakan ismun. Ismun itu apa? Kata benda atau sesuatu yang bernyawa. Jadi semua hal itu yang dinamakan yang ada di sini itu merupakan al-asma. Al-asma merupakan jamak dari ismun. Kalau ismun itu nama, kalau al-asma itu nama. Entah itu nama benda mati atau hal-hal yang bernyawa. Kemudian ada al-fi'lu. Al-fi'lu itu merupakan kata kerja. Kata kerja itu salah satunya ada kata kerja lampau seperti jalasa dan kata kerja yang sedang dilakukan atau yajlisu. Nah, ini semuanya merupakan kata kerja. Ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui hal-hal yang yang penting dalam sebuah pembuatan kalimat. Yang pertama itu harus ada yang namanya fi'il atau kata. Yang pertama ada fi'il atau kata kerja. Yang kedua itu ada isim atau kata benda. Yang ketiga ada apa? Harfun. Ya, atau huruf yang melengkapi atau yang menerangkan. Ya. Nah, untuk kaidah, kenapa sih Ustaz kok kita perlu belajar kaidah dalam penyusunan kata?
ini saya sebutkan tangkosimu al kalimah ila salah sati aksam. Ya, setelah ini akan saya buka forum pertanyaan. Tangkosimu al kalimah, kalimat itu terbagi, tangkosimu itu dibagi, ya, terbagi ila salah sati aksam. Jadi 3 bagian-bagian. Yang pertama ada itu ada al fi'lu atau kata kerja. Yang kedua ada al ismu itu atau kata benda. Dan yang ketiga adalah harfun atau huruf. Huruf ini menjadi penghubung, pelengkap, dan biasanya juga ada tulis istifham atau apa huruf yang dijadikan sebuah untuk apa? Kalimat tanya. Ya. Fi'lun contohnya ada jalasa, ada koma, ya. Ismun ada abun, mungkin juga ukhtun, ibnun, bintun. Harfun itu ada fi, itu artinya di, hal itu artinya apakah, ala itu artinya di atas, ya. Seperti itu. Ya, itu namanya semuanya huruf, ya. Itu namanya semuanya harfun. Ya, seperti itu. Nah, dari penjelasan ini, ya, teman-teman yang harus paling teman-teman ketahui selain mengetahui mungkin nama-nama keluarga itu adalah apa? Susunan-susunan dalam sebuah kalimat. Ya, susunan dalam sebuah kalimat. Ini tadi saya sebutkan ada fi'lun, ada abun, ada fi'lun, ada ismun, ada harfun. Contohnya ayahku, ini saya artikan, saya buat kalimat dalam bahasa Indonesia dulu. Ayahku sedang duduk di atas meja. Kalimat seperti ini. Yajlisu abi alal kursi. Artinya apa? Ayahku sedang duduk di atas kursi. Ya, yajlisu merupakan kata kerja, abi merupakan ismun, ala merupakan harfun, ya, yang artinya apa? Di atas, kursi yang artinya kursi. Nah, itu sudah disebut, sudah bisa dibilang merupakan kalimat yang sempurna. Jadi bisa dikatakan kalimat itu belum akan bisa sempurna apabila tidak ada apa? Tiga elemen tadi atau 3 bagian tadi. Ada kata kerja, ada kata benda, ada harfun. Biasanya juga kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat, ada objek yang melengkapi. Seperti itu. Atau ada kata penghubung. Ya, atau ada kata penghubung. Nah, apakah ada yang teman-teman bingungkan di sini? Ya. Ustadz, ini tadi saya masih bingung terkait kata kerjanya Ustadz kok bisa berubah-berubah. Ya, ini sebenarnya pengantar. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Ya, yang jelas teman-teman ini yang di pertemuan ini setidaknya bisa menghafalkan nama-nama keluarga. Terus udkur jami'a isrotik man minhumul mahbub indak. Ini bisa latihan menyebutkan nama-nama keluarga. Terus kedua bisa membuat sebuah kalimat. Baik, di bagian ini apakah ada yang teman-teman tanyakan? Jangan ini ya, jangan malu bertanya ya. Jangan sampai malu bertanya sampai antum semua. Silakan. Ini artinya apa yang pakai abun, umun kayak gitu? Ya. Artinya sesuai dengan yang ada di bawah ini. Mufrodat. Ya. Mungkin begini saja. Saya akan berikan teman-teman waktu gini biar enak ya, biar tidak bingung yang ada yang di atas untuk menghafalkan ini ya, membaca terlebih dahulu mufrodat ini. Kemudian setelah 5 menit akan saya tanya teman-teman apa saja arti dari yang ada di atas ini. Ya. Artinya ini semuanya sama yang ada di bawah ini. Ya, kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk membaca mufrodat dulu biar teman-teman bisa mempelajari apa yang ada di atas ini.
Ya. 5 menit atau 10 menit mungkin cukup, teman-teman. Misalkan jalasa, duduk, koma, berdiri, itu teman-teman baca, teman-teman coba hafalkan dulu, nanti kalau lupa nanti akan saya ingatkan. Seperti itu. Ya, sepakat ya? Biar teman-teman tidak bingung ya. Sepakat, Atau Ustaz. gimana? Setiap pertemuan akan saya giring teman-teman untuk apa? Membaca mufrodah dulu, ya, membacanya, kemudian kita mempelajari yang di atas, biar teman-teman tidak terlalu bingung. Misalkan abun itu apa? Ayah. Umun itu apa? Ibu. Jadun itu apa? Siapa? Kakek. Jadatun siapa? Nenek. Kholun, paman dari bibi. Kholatun, paman dari bibi dari ibu. Ya. Sebetun itu apa? Sibtun apa? Cucu. Ya. Kemudian amatun itu apa? Amun itu apa? Paman dari ayah. Amatun itu siapa? Bibi dari ayah. Akhun itu saudara laki-laki. Ukhtun saudara perempuan. Akhis sogir itu siapa? Saudara laki-laki yang paling bungsu, paling kecil. Ahil kabir saudara laki-laki yang paling besar atau apa? Paling dewasa. Ibnun itu anak laki-laki. Ibnatun itu anak perempuan. Bintun sama seperti ibnatun yaitu anak perempuan. Zaujun itu adalah suami. Zaujatun itu adalah istri. Ya, seperti itu. Ya. Oke, gini aja teman-teman baca dulu, teman-teman coba hafalkan. Nanti kita akan sama-sama melafadzkannya bersama-sama. Ya, seperti itu aja ya. Oke, silakan. Atau ada yang ingin mau mencoba baca? Ana, Ustaz. Tes. Ya, Tes, silakan. tes. Silakan. Masuk, Ustaz. Ya. Nah, langsung ini, Ustaz ya. Nyoba ya. Ya, silakan dicoba aja. Jalasa yajlisu, duduk. Pakai arti apa enggak usah, Ustaz? Diartikan. Nah, qama yaqumu, berdiri. Dhahaba yadhhabu, pergi. Dakhala yadkhulu, masuk. Kharaja yakhruju, keluar. Ghasala yaghsilu, mandi. Akala yakulu, makan. Syariba yasrobu, minum. Uzkur, sebutkan. Ukhtul kabir, kakak perempuan. Akhi sogir, adik laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Bintun, anak perempuan. Ini sebenarnya sama atau beda, Ustaz? Ibnatun sama bintun? Sama. Itu sama. Sama. Ya, pemakaiannya juga sama. Ya, Oh, silakan. marhaba, Ustaz. Zaujun, suami. Zaujatun, istri. Abun, ayah. Umun, ibu. Jaddun, kakek. Jaddatun, nenek. Khalun, paman. Kholatun, bibi. Sabatun, cucu. Amun, paman dari ayah. Ammatun, pak bibi dari